Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Rifki. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi kelas 12, yaitu adalah materi tentang listrik dinamis ya. Listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Jadi listrik itu ya, ilmu tentang listrik itu di kelas 12 nanti akan dipelajari mengenai jadi listrik oke. Listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis ya. Kalau dinamis bergerak, kalau statis dalam keadaan diam. Bergerak dan diam ini apa? Bergerak dan diam ini adalah muatan ya, muatannya. Muatan yang bergerak maka disebut dengan arus. Ya, jadi kalau yang ini arusnya muatannya diam, jadi tidak ada arusnya, tidak ada arus, jadi dianggap diam saja. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang dinamisnya saja dulu ya. Jadi listrik itu dalam keadaan bergerak. Kapan bergerak? Selama listrik itu di dalam rangkaiannya tertutup ya. Dalam rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup tuh kayak gimana? Rangkaian tertutup itu misalnya di sini ada batu baterai ya. Ini ada plus, ada minus. Nah, dihubungkan dengan kabel. Jadi yang minnya di kabel, kemudian di sini dihubungkan terhadap misalnya lampu. Nah, ini ada termasuk dari rangkaian tertutup. Kemudian arus itu bergerak ke sini, nah melewati kabel ini. Yang isinya di dalamnya adalah muatan, ya, muatan listrik. Muatan listrik bergerak dari plus ke min, sehingga lampu ini akan menyala, ya. Kenapa? Karena di sini rangkaiannya tertutup, kabelnya itu nyambung. Kalau rangkaian terbuka, nah di sini misalnya nggak ada kabelnya, di sini nggak ada kabel. Nah, ini termasuk rangkaian terbuka, sehingga tidak dikatakan listrik dinamis ya. Jadi listrik dinamis itu yang kita bahas adalah listrik yang mengalir di dalamnya itu adalah muatan, di mana muatan itu bergerak ya, disebut juga dengan arus listrik. Terkait dengan arah ya, arah arus, ada yang mengatakan arah positif. Jadi arus listrik itu dari positif ke negatif. Ada arah negatif, arah arus arah negatif. Jadi negatif itu bergerak dari min ke plus ya. Karena kita ketahui bahwa yang bergerak itu adalah elektron-elektronnya ya. Jadi ada yang mengatakan arah positif dari plus ke min, dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Arah arus negatif, jadi dari potensial yang lebih rendah bergerak ke potensial lebih tinggi ya. Syarat arus mengalir itu karena rangkaiannya tertutup. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah pahami silakan di pause, kemudian kalian coba dicatat ya. Oke, sudah dicatat. Kita kembali lagi ke materi yang ini. Oke. Nah, pada rangkaian listrik dinamis kamu harus tahu dulu rumus tentang arus. Arus itu apa sih? Banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang suatu penghantar per satuan waktu disebut dengan arus listrik. Kuat arus listrik dirumuskan dengan Q per T. Apa itu Q, apa itu I, apa itu T. Di sini udah ada keterangannya bahwa arus itu adalah, kuat arus itu satuannya ampere, Q itu adalah muatan dan waktu. Jadi kuat arus itu adalah jumlah muatan per waktu. Supaya kamu memahami apa itu arus, kamu bayangkan arus air. Arus air itu misalnya di dalam pipa, ini pipa. Kemudian pipa ini ya,
digunakanlah yang namanya apa ini? Apa itu? Keran ya, keran. Di dalam pipa itu ada molekul-molekul air yang mengalir. Molekul-molekul air ini di listrik ya. Kalau molekul air, kalau di listrik namanya muatan ya. Muatan-muatan listrik ini mengalir. Mengalir kemana ke sini? Nah, muatan ini banyak, bergeraknya cepat. Kalau air, namanya arus airnya besar. Jadi kalau ada air yang bergerak cepat, maka dikatakan arus airnya sangat besar. Kalau arus airnya lambat, maka arus air lambat, kecil ya. Begitu juga dengan muatan listrik. Jadi ketika dia bergerak di dalam pipa ini begitu cepat, berarti kuat arusnya besar. Tergantung pada apa? Banyak yang mengalir ke sini, tergantung oleh Q. Jadi banyak Q yang di sini yang mengalir, muatan-muatan di sini yang mengalir. Ya. Kita ketahui bahwa muatan itu ada muatan plus, ada muatan min ya. Muatan positif dan muatan negatif. Kalau positif kekurangan elektron, kurang elektronnya. Kalau min kelebihan elektron ya. Nah, ketika kamu buka keran ini, maka keran itu akan keluar dengan deras ya. Nah, itu adalah kuat arus. Jadi kuat arus itu adalah Q per T ya. Hafalkan rumus ini. Oke, silakan di pause. Kalau sudah, oke, kita lanjut ke bawah. Tapi ada yang menuliskan juga, kamu jangan bingung juga dengan Q sama dengan I kali T ya. Ada yang menuliskan seperti ini. Ada yang menuliskan seperti ini. Kalau ditanya I, Q per T. Kalau ditanya Q, I per T. Ya, satuannya adalah Q itu kolom. Kalau yang ditanya T, kamu juga jangan bingung bahwa T itu adalah Q per I ya. Ini sama saja ya. Tapi Bapak lebih menghafal rumus ini karena Bapak suka menyebutkan rumus itu rumus Hello Kitty ya. Hello Kitty, Hello Kitty. Q sama dengan I kali T. Bapak ambil yang ininya. IT ya. Bisa dipahami ya. Oke. Lanjut. Nah, kemudian muncullah hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir dari suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Apabila suhu penghantar tidak berubah, persamaan hukum Ohm adalah seperti ini. Ya. Jadi hukum Ohm itu bisa dituliskan seperti ini, R sama dengan V per I ya. R itu apa Pak? R itu hambatan, Ohm simbolnya gini ya. V itu apa? Tegangan. Tegangan itu apa? Tegangan itu adalah beda potensial. Kalau ampere tadi kuat arus ya. Kuat arus itu seberapa banyak muatan yang mengalir. Tegangan adalah beda potensialnya, sumbernya. Hambatan itu dia ada hambatannya enggak. Jadi kalau mau dituliskan hubungannya adalah V sama dengan I dikali dengan R ya. V I kali R. Tegangan itu adalah perkalian antara kuat arus dikali dengan hambatannya. Atau I sama dengan V dibagi dengan R ya. Kuat arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maksudnya apa Pak? Kuat arus itu sebanding dengan tegangan. Nah, kamu bayangkan lagi misalnya air ini dimasukkan ke dalam apa tuh tandon air, atau misalnya kita sebut saja ada tank air ya. Ya biasanya tank air disimpan di atas penuh ya. Kemudian dari tank air ini kita hubungkan dengan pipa ya. Nah,
Semakin tinggi tandon air ini, makanya lihat banyak di tempat-tempat di rumah-rumah, tank air ini ya, tandon air ini yang warna orange atau warna biru yang kita sering lihat, itu biasa diletakkan di atas supaya apa? Supaya menghasilkan beda potensial yang sangat besar, supaya air itu menjadi lebih tinggi ya. Karena lebih tinggi, maka air akan keluar begitu deras ya, ke lebih yang rendah. Itu sifat air ya, dia akan mengalir dari tinggi ke rendah. Coba bayangkan kalau misalnya ketinggiannya sama. Nah, ini tandon air, kemudian kita lubangin di sini ya, lubangin. Dia tidak akan sederas dengan yang kita letakkan. Begitu juga dengan kuat arus listrik, itu sebanding dengan beda potensial. Semakin besar beda potensial, semakin besar tegangan posisi airnya, maka kuat arusnya akan lebih besar, dan berbanding terbalik terhadap R. R itu apa? Hambatan. Semakin hambatannya semakin besar, tuh pembagi, sesuatu yang dibagi dengan yang lebih besar maka akan menghasilkan nilai yang kecil. R ini di sini hambatan ya. Jadi kalau pergerakan kabel listrik itu R-nya itu besar, maka dapat dipastikan kuat arusnya kecil. Kalian rumus. Tapi Bapak suka menghafal dengan rumus yang ini ya. Buah fir ya. Nah, kamu kalau tadi Hello Kitty, sekarang buah fir, untuk cepat hafalnya ya. Oke, lanjut lagi. Silakan pause dan catat ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah, hambatan suatu kawat penghantar. Nah, jadi hambatan suatu kawat penghantar itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis kawatnya itu sendiri, panjang kawatnya itu sendiri, dan luas penampang kawat itu sendiri. Kalau dirumuskan dengan, tadi kan kita berbicara di atas, kita berbicara mengenai hambatan. Nah, hambatan itu apa? Hambatan itu adalah sebanding dengan jenis kawatnya, kemudian sebanding dengan panjang kawatnya, dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau kita tuliskan R itu sebanding dengan rho, massa jenis kawat. Jadi setiap jenis kawat itu berbeda-beda, maka semakin besar jenis kawatnya, maka akan hambatannya lebih besar. Makanya kebanyakan yang kita gunakan kawat yang ada di rumah kita, kabel listrik itu terbuat dari tembaga, tidak terbuat dari kawat atau terbuat dari besi. Karena jelek, karena di situ banyak hambatannya. Kalau hambatannya supaya R-nya itu kecil, hambatannya kecil, maka apa yang terjadi? Maka hambatan jenisnya harus kita kecilkan ya. Ya, salah satunya dengan menggunakan tembaga. Kalau hambatan jenisnya itu besar, maka nanti akan mengalami R-nya itu besar pula ya. Oke, seperti itu. Kemudian R juga dipengaruhi oleh L. Semakin panjang kawatnya, maka semakin besar pula hambatannya. Semakin panjang kawat, maka terjadi hambatan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kamu ada kabel yang terlalu panjang, itu justru akan menghambat ya aliran arus listrik. Kenapa? Karena di situ hambatannya besar ya, karena dipengaruhi oleh L. Tapi R itu berbanding terbalik oleh luas permukaan. Berbanding terbalik, sebanding tapi dibalik. Jadi kalau luas permukaannya besar, R-nya justru lebih kecil. Jadi kalau luas permukaannya kecil, R-nya jadi lebih besar hambatannya. Ya, kita jelaskan konsep ini dengan jalan raya. Jalan lah. Yang pertama yang ini dulu. Massa jenisnya, ya, massa jenisnya itu pengaruhnya itu adalah misalnya jalannya bolong-bolong, kemudian ada polisi tidur banyak polisi.
Apa yang terjadi dengan motor kita? Di sini ada motor. Apa yang terjadi dengan motor kita? Gerakannya gimana? Motor kita akan gerakannya menjadi lambat. Kenapa? Karena kualitas jalannya. Karena massa jenisnya. Kualitas jalannya jelek atau besar, maka hambatan kita untuk bergerak datang ke sekolah, bergerak motor itu lajunya menjadi lambat. Sama juga dengan listrik, ya, kualitasnya. Tapi kalau kualitasnya bagus, jalannya, ya, kualitasnya bagus, jalannya, apa yang terjadi dengan motor kita? Cepat, ya. Nah, itu hubungannya. Kemudian R juga dipengaruhi dengan L. Semakin panjang jalannya, maka hambatannya semakin besar. Iyalah, ya. Dia akan mengalami hambatan yang sangat besar karena L-nya itu sangat panjang dan dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, maksudnya apa dipengaruhi oleh luas permukaan? Ya, motor kamu, nih, kamu ada jalan A, lewatnya ke gang. Ada jalan B, lewatnya ke jalan raya. Ini gang, ini jalan raya, ini sekolah. Ya, ini sekolah. Kamu mau milih mana? Mau masuk ke gang, apa masuk ke jalan raya? Tentunya kamu akan melewati jalan raya. Kenapa? Ya, hambatannya sedikit. Kenapa? Cepat kita gerakannya, enak, serat. Di sini ada mobil, kita jalan ke sini, ada mobil sini juga aman juga kan? Karena mobil dan motor kita juga aman juga, karena jalannya sangat luas. A-nya besar. Sesuatu yang dibagi dengan besar maka R-nya kecil. Tapi kalau kita lewat ke sini, di sini ada motor lagi atau ada mobil, mentoklah kita di sini. Atau kita minggir-minggir lambat. Nah, seperti itu juga ya. Bisa dipahami ya. Logika untuk memahami bahwa R itu sama dengan Rho dikali dengan L dibagi dengan A ya. Oke. Silakan di pause, dicatat. Oke, sudah ya. Bapak anggap sudah. Lanjut. Oke. Nah, ternyata setelah diteliti hambatan jenis ya, hambatan jenis itu dipengaruhi oleh suhu juga ya. Hambatan jenis ya dipengaruhi oleh suhu. Jadi hambatan jenis pada suhu itu hambatan jenis pada suhu mula-mula ya ditambah 1 ditambah alfa koefisien suhunya dikali dengan suhu. Nah, hambatan jenis itu dipengaruhi oleh suhu juga. Berarti semakin suhunya semakin besar, maka besar pula koefisien. Akibatnya apa? Nah, ini jarang di rumus di soal-soal jarang. Tapi yang ini yang sering mah ya. Kalian hafalkan aja ini rumus ini. R sama dengan R0 1 plus alfa delta T. R itu hambatan pada suhu T, kemudian R0 itu hambatan mula-mula ya. Dalam kurung 1 plus alfa delta T ya. Keterangannya ada di atas. Nanti link ini Bapak kasihkan. Oke. Bisa dipahami? Oke. Kemudian rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan itu kayak gini ya. Jadi kamu jangan bingung kalau ada simbol kayak gini. Dia ada simbol kayak rumput ya. Nah, ada simbol kayak rumput. Kalau di pramuka itu sandi rumput ya. Nah, itu adalah hambatan. Jadi hambatan itu digambarkan dengan seperti ini. Di sini hambatannya ada 2. Ya, ada bolong-bolong. Ya. Kalau di jalan itu ada bolong, ada polisi tidur, ada bolong-bolong. Ini hambatan. Hambatan seri. Seri itu lurus ya. Lurus, seri itu lurus, tidak ada cabang. Ingat ya, kuncinya ini lurus, tidak ada cabang. Kalau hambatannya ada 3 ya, maka kamu harus menjumlahkan ketiga ini menjadi hambatan total. Oke? Oke. Nah, ini kunci pada hambatan seri ya. Seri itu lurus. Jadi kalau misalnya R1, R2, R3, titik-titik, Rn
jika kamu ingin mengetahui hambatan seri, maka dalam hambatan seri kamu cukup jumlahkan semua hambatan yang lurus ini menjadi hambatan total ya. Jadi cukup jumlahkan. Nah, ini kuncinya. Ya, kamu hafalkan rumus seri ini. Ya, hambatan seri. Kemudian bagaimana dengan kuat arusnya? Kuat arus yang melalui setiap hambatan bernilai sama. Nah, ini kuncinya. Ya. Jadi dalam hambatan seri dalam hambatan seri ya. Nah, dalam hambatan seri setiap arus yang masuk ke tiap hambatan itu bernilai sama. Contohnya di sini ada R1, R2 dan R3. Misalnya arus masuk ke sini, ya kalau ini misalnya diganti ya. Ini arus di sini misalnya 2 ampere. Masuk ke sini, pasti di sini arus I1-nya adalah 2 ampere. I2-nya 2 ampere. I3-nya 2 ampere. Di kuat arus yang melewati titik-titik ini semua bernilai sama. Itu sama dengan ya. Jadi kamu bayangkan jalan. Di sini jalannya itu bolang. Di sini jalannya Kirabun. Di sini jalannya misalnya Pagenjahan. Ada 5 motor lewat bolang. 5 motor. Karena jalannya lurus, 5 motor. Berapa yang melewati Kirabun? 5 motor. Berapa yang melewati Pagenjahan? 5 motor. Karena jalannya lurus. Lurus itu suka disebut dengan seri. Ya, seri. Bagaimana dengan tegangan? Tegangannya adalah hambatan pengganti seri bernilai sama dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan. Intinya untuk tegangan itu adalah penjumlahan dari keseluruhannya. Bisa saja V1, V2 dan V3 itu berbeda, tapi kalau dijumlahkan akan menghasilkan tegangan totalnya. Kamu hafalkan rumus ini, ya, kamu hafalkan rumus ini. Ya. V totalnya itu V seri itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 ya. Oke, untuk lebih memahami Bapak akan contohkan bagaimana konsep dari hambatan itu, kemudian kuat arusnya dan tegangannya ya. Misalnya kita contohkan kita contohkan dari awal lagi lah ya. Soal-soal dari awal, misalnya kita soal yang pertama dulu, misalnya nomor 1 ya. Kita coba pakai merah, kuning. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Nomor 1 misalnya kita berbicara mengenai muatan. 20 kolom muatan bergerak di dalam kawat selama 1 menit. Ya. Jika dihubungkan terhadap sumber listrik 12 ampere, tentukan A misalnya kuat arus, B hambatan. Oke ya. Nah, di sini Bapak akan bulatin ya. Bapak akan bulatin nilai-nilai yang muncul. Ini nilai yang muncul 20 kolom, 1 menit dan 12 ampere. Jawab. Gimana jawabnya? Jawabnya adalah pertama diketahui dulu ya, pertama diketahui dulu. Apa yang diketahui? 1. Yang diketahui adalah 20 kolom, Q-nya ya. Q sama dengan 20 kolom. Waktunya berapa? 1 menit. 1 menit ganti ke sekon, berarti 60 sekon. Kemudian tegangan listrik adalah 12. Tegangan listrik, maaf. Ini bukan 12, tapi
bukan 12 ampere, tapi kalau tegangan listrik itu maaf 12 volt ya, 12 volt. Ditanya apa yang ditanya? Kuat arus I. Rumus I apa? Hello Kitty ya. Kalau ditanya I berarti Q dibagi dengan T. Q-nya berapa? 20. T-nya berapa? 60. 0 di atas, coret dengan 0 yang di bawah. Sederhanakan lagi 2/6. Berarti kita bagi 2 di atas, 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 1/3 ampere. Di kuat arusnya 1/3 ampere. Bagaimana dengan hambatannya? Hambatan itu R hukum Ohm ya. R sama dengan V dibagi dengan I ya. V-nya berapa? 12. I-nya 1/3. 12 dikali 3 dibagi 1. Kalau mau dikalikan seperti itu ya. 12 kali 3 berarti 36 ohm. Jadi di dalamnya itu terdapat 36 ohm. Ya, itu contoh soal nomor 1 ya, bisa dipahami. Oke. Sekarang bagaimana nomor 2? Nah, nomor 2. Nomor 2 misalnya tentukan hambatan jenis kawat jika hambatan 36 ohm dengan panjang berapa? Panjang 8 jangan 8. Jika panjang kawat 12 meter ya, dan luas penampang kawat kawatnya sangat kecil sekali ya, misalnya 0,2 cm persegi. Pakai meter aja lah biar kalian nggak bingung merubahnya. 0,2 meter persegi. Kamu suruh nyari hambatan jenis. Nah, jawabnya gimana? Nah, pertama adalah kamu harus tandai dulu nilai-nilai yang muncul. Mana? Ini. Ya, hambatan R. Kemudian nih panjang, dan ini adalah luas penampang. Oke. Diketahui yang pertama hambatan 36 ohm, panjangnya 12 meter, kemudian luas penampangnya A-nya 0,2 meter persegi. Yang ditanyakan apa? Rho-nya. Rumusnya apa? R sama dengan rho L per A. Supaya kita dapat rho, A pindah ke sini, L pindah ke sini ya. Karena A itu di bawah, pindah ke sini jadi di atas. Berarti R dikali A dibagi dengan L sama dengan rho. R-nya berapa? R-nya adalah 36. A-nya berapa? 0,2. L-nya 12. Ya. 36 bagi 12. Hasilnya berapa? 3 ya. 3 dikali 0,2. 0,6. Satuannya apa? Satuannya adalah ohm meter ya. Ohm meter ya. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Silakan di pause, kemudian kalian pelajarin ya. Udah ya, di pause kemudian ditulis. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke rangkaian. Contoh untuk rangkaian arus listrik seri ya, rangkaiannya seri, hambatannya seri. Hambatannya seri. Contoh, kalau Bapak gambarkan ini plus, ini baterai ya. Kemudian kita bukan ke sini. Bukan ke sini. Berarti di sini R, 1 di sini R, 2 di sini R, 3 ya, ini terhubungnya.
Ini tegangannya. Diketahui bahwa R1 itu 2 ohm. R2 itu adalah 3 ohm. R4 adalah 4 ohm gitu ya, 4 ohm. Kemudian tegangan sumbernya berapa? Misalnya di sini 18 volt. Ya. 18 volt. Atau 24 volt lah ya, 24 volt. 24 volt. Tentukan misalnya yang A. Tadi apa? Hambatan total. Hambatan total menurut prinsip seri, hambatan total itu R seri itu adalah cukup jumlahkan R1 tambah R2 ditambah R3. Berapa? R1 tambah R2 tambah 3. R1 tambah R2 tambah R3 adalah berarti 2 ditambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 9 ohm. Yang B, tentukan kuat arus tiap-tiap hambatan. Menurut prinsip bahwa I seri adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi yang keluar dari sini, keluar dari sumber tegangan itu adalah sama di setiap titik-titik ini. Kayak motor, lewati bolang, lewati Kirabun, lewati Pankenjahan, itu akan sama ya, daerah-daerah ini ya. Oke, jadi gimana? Jadi berarti kita harus nyari berapa I total yang keluar dari rangkaian ini. Rumus I gimana? I sama dengan V dibagi dengan R. Tegangannya berapa? Tegangannya 24. R-nya berapa totalnya? 9. Yuk kita sederhanakan. Kita bagi 3. 24 bagi 3, 8. 9 bagi 3, 3 ya. Jadi 8/3 ampere yang keluar dari sini. Berarti I1 berapa? 8/3 ampere. I2 sama 8/3 ampere. I3 berapa? 8/3 ampere. Ya, kalau mau disederhanakan silakan ya pakai kalkulator ya. Oke. Kemudian yang C. Tentukan tegangan masing hambatan. Aduh, gimana caranya hambatannya? Menurut prinsip tegangan pada rangkaian seri, maka V seri itu adalah V1 tambah V2 ditambah dengan V3 ya, seperti ini. Kamu gunakan konsep ini. Jadi kalau tegangan itu di R1, tegangan di V ini V1, V2, V3, kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 9 volt. Benar nggak? Ayo kita tes. V1 sama dengan rumus V. Ingat buah V. V sama dengan I1 kali R1. I1-nya berapa? Nih, 8/3. R1-nya berapa? Nih, 2. Oke. 8 kali 2, 16. 16/3. Ya. 16/3 itu berapa? Nanti disederhanakan ya, volt. Oke. V2. I2 dikali R2. Berarti 8/3. R2-nya berapa? 3. Berarti, oh ini coret saja. Berarti hasilnya 8 volt ya. V3. Berarti I3 kali R3. 8/3 kali 4. 8 kali 4, 32/3 volt. Bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Harus itu. Oke. Jadi V totalnya adalah 16/3 ditambah 8 ditambah 32/3.
sama dengan berapa? Ini 16 per 3, ini 32 per 3. Ini kita jumlahkannya dulu, nanti ditambahkan 8. Oke. Kalau ini 3 ya sama ya. Tinggal di atas jumlahkan. 6 tambah 2 8. 48. 48. Nah, di sini aja ya. 48 dibagi 3. 1 kali 3 3. Hasilnya 18. Oh, 16 tuh ya. Yang ini 16 ditambah 8. 48 itu adalah 16 tambah 8. 16 tambah 8 20. Aduh, salah ya. Maaf. Benar ya. Nih, ini bukan 9 volt. Nah, tadi udah ditulis ya. Itu R kalau yang 9 volt. Jadi di sini adalah 24 volt ya. Ini 24 volt juga. Tuh, terbukti ya. Terbukti. Penjumlahan dari V1, V2, dan V3, V1, V2, dan V3 akan menghasilkan rangkaian yang di sini ya. Bisa dipahami. Ini untuk contoh nomor 4. 4 apa 3? 3 ya. Oke. Silakan di pause kemudian kalian tulis ya. Oke, lanjut lagi. Kalau lanjut, nah di sini ya. Oke, lanjut. Rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel, ingat kalau ada rangkaian paralel, kamu ingetin dia bercabang ya. Paralel itu cabang ya. Tuh di sini ada kuat arus masuk, di sini ada cabang. Berapa cabangnya? 3 ya. Cabangnya ada 3. Oke. Bagaimana prinsipnya? Perhatikan prinsip-prinsipnya. Kamu jangan tertukar dengan prinsip yang ada di rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, maka berlaku hambatan penggantinya adalah 1 per RP sama dengan 1 per S1 nih. Kalian gunakan ini ya, rumus yang ini. Untuk arusnya itu di tiap-tiap titik. Nah, adanya jumlah arus totalnya adalah penjumlahan dari arus tiap masing-masing yang berbeda. Jadi nanti di sini akan menghasilkan arus-arus yang berbeda ya. Oke. Bagaimana tegangannya? Sama kalau tegangannya. Ini kebalikan yang dengan rangkaian seri. Jadi setiap titik tegangannya itu akan sama ya. Jadi kamu bayangkan misalnya ya. Misalnya di sini ada 10 motor. Di sini ada cabang 3 ya. Di sini ada cabang 3. Ini belokan ke cabang lewati A, lewati B, lewati C. Bisa saja karena ada cabang 3 yang bukan rangkaiannya seri, bisa saja di sini 3 motor. Di sini 4 motor. Di sini 3 motor juga. Kalau dijumlahkan hasilnya akan 10 motor lagi. Ya. Jadi lewatnya beda-beda ya. Tergantung kesukaannya di mana dia. Tergantung kesukaannya dia. Atau misalnya yang lewatnya 10 motor, di sini 2 motor, di sini 6 motor, berarti di sini di sini 7 motor, berarti sini 1 motor. Jadi hasilnya masuk 10 akan keluar 10. Nanti dia nyatu lagi di sini, nyambung lagi ya. Itu rangkaian paralel. Bisa dipahami ya. Nah, itu untuk rangkaian paralel. Kamu hafalkan rumus ini. Oke, bagaimana contohnya Pak? Untuk rangkaian paralel, perhatikan di sini. Bapak akan contohkan bagaimana yang paralel. Nah, kita ambil lagi contoh. Sini ada plus, ada min. Tegangannya 24 volt. Dihubungkan ada 3 rangkaian. Dihubungkan secara paralel. Nah, kayak gini gambar paralel ya. Ini R1, R2, R3. R1 2 ohm, R2 4 ohm, R2 3 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Nah, yang pertama adalah tentukan hambatan totalnya, hambatan total. Karena ini rangkaian paralel,
maka 1 per Rp sama dengan 1 per R1, 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. 1 per R1, 1 per 2, 1 per R2, 1 per 3, 1 per R3, 1 per 4. Ingat kalau ada yang seperti ini, cari angka yang nilainya bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Angka berapa itu? Yang gampang aja, angkanya jangan besar-besar. 12 ya. 12. Nah, 12 bagi 2. 6. 6 kali 1, 6. Tambah. 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3 ya. Jadi 1 per Rp sama dengan 13 per 12 ya. Kalau kita balikan, Rp bisa kali silang, bisa kita balikan. 1 Rp per 1, 12 per 13. Rp bagi 1 R. Jadi Rp-nya adalah 12 per 13 ohm. Ternyata setelah kita hitung, ternyata rangkaian pada paralel itu akan menghasilkan hambatan yang sangat kecil ya. Hambatan yang sangat kecil. Ini Rp-nya 12 per 13 ohm. Ya. Yang B, bagaimana dengan kuat arus masing-masing? Ya tentunya berbeda-beda kuat arus masing-masing ya. Kuat arus masing-masingnya akan beda-beda ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita pahami dulu yang C sebelum yang B. Nah, kalau yang ini C dulu kerjakan. Tegangan masing-masing. Karena V paralel itu sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka V1 itu pasti 24 volt, V2 24 volt, V3 24 volt. V1, V2, V3 ini ya, V1, V2, V3 ini adalah tegangan masing-masing hambatan. Kalau di rangkaiannya seri, yang sama itunya kuat arus. Kalau di paralel, maka tegangan yang sama. Maka kalau sama, kita bisa mencari bentar ya. Kita bisa mencari kuat arusnya. Rumusnya adalah I1 sama dengan V1 per R1. V1-nya berapa? 24. R1-nya adalah 12 per 13. Ingat, 24 dikali 13 per 12. Dikali silang ya kalau mau dikalikannya. 24 dibagi 12 hasilnya 2 kali 13. Berarti jawabannya adalah kuat arusnya berapa? Oh nanti kita coba ya, 2 berarti 26 ampere. I2 nya berapa? V2 per R2 24 per 12. Salah ya, maaf, kok ini R nya total semua. Maaf nih, ada kesalahan. Kesalahan ya. R1 nya kan udah nih, yang ini 2 ya. 24 bagi 2 12 ampere. 24 dibagi 3 berapa? 8 ampere. I3 sama dengan V3 per R3. 24 dibagi R3 nya berapa? R3 nya adalah 4, berarti 6 ampere. Kalau kita jumlahkan I1, I2, I3 ya, berapa jumlahnya tuh? 12 tambah 8 20. 12 tambah 8 kan 20 ya. 20 tambah 26 ampere. Jadi kuat arus yang kesini adalah 26 ampere.
Berapa yang lewat ke R1, berapa yang lewat R2, berapa yang ke R3. I1 itu 12, I2 itu 8, I3 itu 6. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Perhatikan hambatannya. Nih, perhatikan kamu supaya kamu bisa memahami konsepnya. Hambatannya 2, hambatannya 3, hambatannya 4. Kalau hambatannya sedikit, maka muatan yang akan melewati itu lebih banyak. Kalau 3 ya sedang, kalau 4 ya lebih sedikit. Ya kita aja kalau lewat jalan yang berlubangnya banyak, ya kita nggak mau, maka yang lewat itu 4. Yang berlubangnya sedang, maka yang lewatnya 8. Yang lubangnya cuma 2 doang, maka yang lewatnya adalah motor tersebut ada 12. Berarti ini sama juga dengan arus, ya, dengan listrik juga. Oke, 26 ampere. Jadi yang 26 ampere. Kalau mau buktikan, I sama dengan V bagi R. V totalnya berapa? 24. R totalnya ini ya, 12 per 13. 24 dikali 12 dikali 13. 24 dikali 13 dibagi 12. 24 ini 2 kali 13, hasilnya 26. Sama kan? Ya. Jadi totalnya itu sama 2 ampere. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, satu lagi ya, silakan di-pause. Nah, terakhir adalah rangkaian campuran. Bapak akan contohkan. Rangkaian campuran itu nyampur ya antara rangkaian ini aja yang sederhana ya, supaya kamu memahami. Plus ada minus. Ini R1, ini R2, ini R3. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R2 3, R3 4 ohm. Tegangannya 24 volt. Yang pertama, ya, hambatan total. Di sini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyederhanakan yang paralel dulu. Kamu sederhanakan yang ini. Ya, gimana caranya? Ini kan paralel, maka 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ya. Kenapa Pak R1-nya nggak ikut? Karena dia nggak nyambung, karena dia ada cabang. Ini kan paralel. Maka sama dengan 1 per RP, di bawah aja ya. Oke. 1 per R2-nya 3 ditambah 1 per 4. Ambil yang bisa dibagi 3 dan bisa 4, yaitu 12. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Berarti 7 per 12. Berarti kalau kita balikan RP adalah 12 per 7 ohm ya. Ini untuk rangkaian paralelnya. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya udah bukan gambar kayak gini lagi. Gambarnya sekarang berubah menjadi seperti ini. Ini R1. Ini bukan R2, R3, tapi udah diganti dengan RP. Ya, R1 itu 2 ohm, RP itu adalah 12 per 7 ohm. Kalau mau kita buka lagi, RP ini ternyata di dalamnya ada 2 ya. Sini 24 volt. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 1 hambatan. Gimana caranya? Ini rangkaiannya apa? Rangkaian seri berapa? Kalau rangkaian seri itu ingat, R seri sama dengan R1 tambah RP. R1-nya adalah 2, RP-nya adalah 12 per 7. Gimana caranya? Tinggal bagi aja 7 di sini, kasih 1. 7 bagi 1, 7 kali 2, 14 tambah 7 bagi 7 tambah 12, berarti 26 per 7 ohm ya. Jadi hambatan totalnya adalah 26 per 7 ohm. Nih ya, hambatan totalnya. Hambatan total adalah 26
per 7 ohm. Yang B, kemudian yang B tegangan total. Tegangan total udah. Kuat arus total ya. Kuat arus total. Kuat arus total. V kuat arus total itu adalah I sama dengan V dibagi dengan R. Tegangannya berapa? 24. R-nya mana yang total di sini? 26 per 7. Berarti 24 dikali 7 dibagi 26. Sederhanakan nih. Kita sederhanakan. Bagi 2 ya, bagi 3 ya. Bisa nggak? Berapa tuh? Bagi 3. 26 bagi 3 bisa nggak? Coba dibagi 2 aja dulu ya. 24 berarti 12 per 13 kali 7 ya. 2 kali 7 14. 1 kali 7 7 berarti 84 per 13. Nih kuat arusnya ya. Kalau kita sederhanakan nanti bisa disederhanakan lagi. Kemudian apalagi ya? Udah kuat arusnya. AB C. Kuat arus tiap titik ya. Kuat arus tiap R-nya ya, tiap titik R. Nah, ini nanti akan dijelaskan nanti di pertemuan yang akan datang ya. Silakan di pause dulu ya. Setelah itu ditulis. Oke, sekian ya dari Bapak. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.